never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Juara dunia 2 kali itu memaksakan mesin giling akhir pekan ini di Red Bull Ring, trek di mana ia hanya menang di musim kering. Ducati dan pemimpinnya mencapainya 2 kali akhir pekan ini, untuk kembali memimpin dengan menyalip Jorge Martin, sekarang, dengan 5 poin secara keseluruhan. Kemenangan ke-7 musim ini bagi Bagnaia, balapan ganda ketiga dan ke-8 berturut-turut di podium. Pembalap Spanyol dari Pramac berada di urutan kedua pada hari Sabtu dan juga pada hari Minggu, kali ini tanpa penalti. Kehilangan lebih dari 1 detik di lintasan dibandingkan dengan pemimpin yang sekarang pada hari Minggu berhasil mendapatkan 1 poin lebih banyak dari yang lain. Manajemen ban yang, sungguh, mengejutkan, bukan aneh, karena penghasilan ekstra yang diperolehnya sangat luar biasa. Martin memulai dari pole dan tiba di depan pada tikungan pertama, tetapi Pecco melewatinya. Pembalap Spanyol itu mengembalikannya kepadanya sebelumnya di lap keempat. Setelah memberi dan menerima, pembalap Italia itu sudah memperoleh keunggulan 1/10 untuk mulai mendominasi semua. Dan setiap putaran melewati garis finish lebih dari 2 detik di belakang saingannya. Enea Bastianini finish ketiga di garis finish, yang keluar dengan sangat baik. Ia naik ke posisi ketiga namun tidak bisa tetap dekat dengan Pecco dan Jorge. Tidak bisa mendekat setiap saat dan praktis melakukan balapan sendirian. Balapan Marc Marquez berakhir di start yang sama, di mana alat ketinggian di sepeda motornya tidak diaktifkan dan menyebabkan pembalap Katalan itu berbelok ke kiri dengan sangat lambat, di mana Jack Miller harus menghindarinya, tetapi tidak Franco Morbidelli, dengan yang dipukul ke samping. Marquez hampir menyalip pembalap Australia itu sebelum melebar saat lolos dari tikungan pertama, memaksa Morbidelli melakukan hal yang sama. Keduanya kembali ke trek ke-13 dan ke-14 dan peluang mereka untuk menang hancur. Dari situ Marquez mulai membangun comeback yang akan membawanya, selangkah demi selangkah, dari posisi 13 ke 4. Sementara itu, meskipun tempat kedua diraih hari Minggu ini di Austria, Jorge Martin tidak menyembunyikan rasa frustrasinya karena tidak mampu menantang Pecco Bagnaia untuk meraih kemenangan. Saya menunggu sebentar di belakangnya dan itu jelas merupakan keputusan yang salah. Duel perebutan pimpinan klasemen antara sang juara dan runner-up membuat keduanya harus selalu berada di ambang keunggulan setiap menaiki Ducati, yang di atas kertas identik satu sama lain. Segalanya tampaknya menunjukkan bahwa segala sesuatunya berjalan dalam siklus, dan yang saat ini menjadi milik Pecco Bagnaia, yang dengan 2 golnya yang mengesankan di Red Bull Ring, sekali lagi mendapatkan kembali tongkat estafet kejuaraan dunia, dengan selisih 5 poin atas Jorge Martin, yang berlari dengan ibu jari kirinya terluka karena luka yang dia buat saat mandi, tapi dia tidak pernah menyebut itu sebagai elemen penentu. Meski merebut pole position setelah memecahkan rekor absolut sebelumnya, pebalap Pramac itu tak mampu memaksimalkan keunggulan tersebut karena, seperti diakuinya minggu pekan ini, lawannya tampil sedikit lebih baik darinya. Dengan jarak yang ditempuh 2 kali lipat, balapan panjang adalah salinan dari sprint. Pertukaran pukulan di 2 lap pertama antara 2 favorit yang membuat Bagnaia unggul dan film berakhir. Meskipun sesi hari Sabtu berakhir sedikit lebih awal karena atas intervensi dari pengurus, yang memberikan sanksi 89 dan menyingkirkannya dari persamaan. Tidak ada alasan, kami sudah sedikit membaik di awal, tapi saya frustasi. Saya pikir saya bisa tetap bersama Pecco sampai akhir, tapi suhu ban depan meningkat pesat. Saya meraih posisi kedua, padahal tidak apa yang saya harapkan, tapi ini adalah hasil yang bagus untuk kejuaraan, kata Martin sebagai ringkasan. Marc Marquez memimpin sesi latihan terakhir akhir pekan ini, diadakan di bawah langit yang sangat tertutup awan dan suhu sekitar 18 derajat, namun tanpa kehadiran hujan.
Pecco Bagnaia finish kedua di depan Alex Marquez. Pemanasan Minggu pagi, latihan terakhir akhir pekan, dibatasi 10 menit untuk melakukan tes terakhir balapan pada pukul 2 siang, dipimpin oleh Marc Marquez. Pembalap Gresini yang pada hari Sabtu, dalam sprint, dia jatuh ketika dia berada di urutan kedua. Menutup jarak dengan Pecco Bagnaia yang memimpin dan akhirnya memenangkan perlombaan. Bagi Marquez, penting untuk menyelesaikan balapan Grand Prix MotoGP Austria sore ini setelah kecelakaan ke-16 kemarin musim ini, namun karena kecepatan, pembalap Spanyol itu melihat dirinya memiliki pilihan untuk memperjuangkan apa yang akan menjadi kemenangan pertamanya di lapangan. Dia menguji di pemanasan dengan ban depan lunak, yang akan memberinya lebih banyak pilihan di lap pertama, untuk menempatkan dirinya di grup terdepan dan tetap bersama favorit, Pecco sendiri dan Jorge Martin. Bagi Marquez ini adalah pemanasan pertama yang ia pimpin musim ini, dan sesi latihan keempat tentunya, tepatnya di depan Bagnaia dan saudaranya Alex Marquez yang finish ketiga. Di belakang Franco Morbidelli dan Jack Miller, yang mengklaim akhir pekan ini, Brad Binder, Aleix Espargaro, Maverick Vinales, Paul Espargaro dan Roque Pedro Acosta, yang finish di urutan ke-10. Martin, yang memiliki poin yang sama untuk memimpin dengan Bagnaia, finish di urutan ke-21 karena, seperti biasanya, dia tidak mencari putaran cepat pada Minggu pagi untuk menghindari risiko. Pria asal Pramac, dengan luka dalam di tangan kirinya, mengaku merasa lebih baik dari rasa sakit di jarinya pagi ini. Di sisi lain, Marc Marquez terjatuh dalam 3 dari 4 balapan sprint terakhir. Tetapi di Spielberg hal itu tidak terlalu mengganggunya karena dia merasa memiliki peluang untuk menang. Sementara itu, Aleix Espargaro memiliki pendapat yang jelas, jika Anda telah dikalahkan oleh rekan satu tim selama bertahun-tahun, Anda harus memberi ruang bagi talenta dari kelas Moto2. Jumlah pebalap MotoGP untuk musim 2025 hampir pasti. Di Spielberg, VR46 telah mengumumkan bahwa Franco Morbidelli akan diberikan tempat bersama Fabio Di Giannantonio. Dan tim MT Helms telah memastikan bahwa Sergio Garcia akan tetap berada di kelas menengah selama 1 tahun lagi. Artinya, rencana Garcia di MotoGP akhirnya kandas. Dia harus bertahan di Moto2. Sebaliknya, kemungkinan besar Miguel Oliveira dan Jack Miller akan berduet di Pramac Yamaha, konfirmasi masih menunggu. Morbidelli adalah pembalap pertama yang bergabung dengan Akademi VR46 pada tahun 2013. Namun dia tidak pernah membalap untuk tim balap di Piala Dunia. Kini lingkaran itu menutup. Dia menerima kontrak 1 tahun. Mungkin kesempatan terakhirnya di MotoGP. Posisi keempat di awal tahun 2023 menjadi hasil bagus terakhirnya sejauh ini. Pencapaian podium terakhir Morbidelli terjadi pada musim semi 2021, Jerez. Pada tahun 2020 ia memenangkan 3 balapan. Dalam beberapa tahun terakhir dia dibayangi oleh rekan satu timnya. Kesuksesan Oliveira juga sudah lama sekali.